Shalom teman-teman NextGen, apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali di dalam ibadah NextGen Service pada hari ini. Nah, sebelumnya aku mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Kiranya tahun ini boleh menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang kemarin dan tetap kita setia di dalam Tuhan. Nah, pada hari ini judul sharing yang mau aku sampaikan itu adalah tadi, kita sudah setia di 2020, mari semakin setia di 2021. Nah, nggak dipungkiri ya, tahun 2020 kemarin ini adalah tahun yang bisa dikatakan tahun yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Dimana kita sudah tahu kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita ya. Baik kita yang bekerja, kita yang masih mengenyam studi atau pendidikan, kita yang sedang punya bisnis sendiri, apapun itu pasti kita semua terkena dampak daripada pandemi ini, ya. Tapi aku percaya kalau kita boleh setia sepanjang tahun 2020 kemarin, aku percaya kekuatan daripada Tuhan akan terus menyertai kita untuk tetap bisa setia pada tahun 2021 ini, ya. Untuk mulai sharing ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk baca dari kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Nah, jadi dari sepenggal pendek firman Tuhan ini, aku percaya ayat ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan yang memulai kehidupan kita ya, dari kita lahir, dari kita masih dalam kandungan ibu kita. Tuhan yang memulai semuanya itu. Dan kalau Tuhan yang memulai semuanya, maka dikatakan bahwa Tuhan akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau di tahun 2020 kemarin kita bisa melaluinya dengan penuh ucapan syukur, dengan tetap bersuka cita kepada Tuhan, aku percaya tahun 2021 ini pun Tuhan masih terus mengerjakan pekerjaannya di dalam kita, dan Tuhan masih mau terus bekerja sama dengan kita untuk menyatakan kemuliaannya di dunia ini. Nah, karena tadi aku bilang bahwa sharingnya ini adalah tentang tetap setia di 2021, tetap setia dalam hal apa aja sih yang kita harus tetap maintain di 2021 ini. Ada beberapa hal yang mau aku ajak kita semua untuk semakin setia ya. Nah, yang pertama aku mau ajak kita semua untuk tetap setia di dalam kasih yang berpadu dengan kebenaran. Setia di dalam kasih dan kebenaran. Ya. Kita baca lagi di dalam Filipi pasalnya yang pertama, masih di kitab yang pertama dari pada Filipi ini, ayatnya yang ke-9 dan langsung loncat ke ayatnya yang ke-11. Filipi pasal yang pertama, ayatnya ke-9, kemudian loncat ke ayat 11. Ya, firman Tuhan bilang begini, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah." Ya. Nah, jadi poin yang pertama tadi adalah setia di dalam kasih dan kebenaran. Nah, kalau kita hidup sebagai anak-anak Kristus, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kasih dan kebenaran itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus selalu berjalan beriringan, ya. Jadi kasih tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada kebenaran, demikian pula kebenaran tidak bisa berjalan tanpa adanya kasih yang mengiringi juga, ya. Nah, ayat 11 dari Filipi pertama yang kita baca tadi berkata, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi penuh dengan buah kebenaran dan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah definisi daripada kasih itu sendiri, ya. Amin ya teman-teman. Nah, karena itu waktu di sini dikatakan bahwa buah kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus, berarti di sini adalah sebuah sebuah implied message bahwa kasih dan kebenaran itu selalu berjalan berpadu-paduan, bersama-sama. Nah, karena itu kita harus selalu berjalan di dalam kasih dan kebenaran
supaya dengan demikian kita bisa mencerminkan hidup yang dari ayat 11 tadi yang terakhirnya adalah hidup yang memuliakan dan memuji Allah. Nah, jadi ini poin yang pertama, teman-teman, tetap setia di dalam kasih dan juga kebenaran. Ya. Nah, kemudian poin yang kedua, 2021 ini kita bisa setia dalam hal apa sih? Setia mengerjakan keselamatan kita. Ya. Kita buka lagi di Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya." Nah, tetap mengerjakan keselamatan kita. Tahun 2020 kemarin mungkin bisa dikatakan buat kita adalah tahun-tahun yang sekali lagi tidak mengenakan, penuh dengan tantangan, ya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi, kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul, ya, work from home, social distancing, kebiasaan 3M, semua itu kan merupakan hal yang baru, ya. Nah, itu bisa dikatakan sekali lagi tahun yang penuh dengan ujian buat kita di tahun 2020 kemarin. Tapi justru aku pribadi merasa bahwa dengan perubahan-perubahan ini, ya, ini adalah waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap terus bergerak maju, tetap moving forward, tetap paksa terus, ya, tetap paksa terus, tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, ya, supaya kita bisa kita bisa menunjukkan bahwa, hey, keadaan di luar sana mungkin boleh berubah, ya. Tapi kita tetap punya Tuhan yang sama. Kita tetap punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai perjalanan kita. Nah, karena Tuhan terus menyertai kita, makanya kita bisa terus mengerjakan keselamatan kita, mengejar visi yang Tuhan berikan kepada kita, menjalankan tujuan hidup yang telah Tuhan berikan pada kita, ya. Jadi sekali lagi, keadaan sekitar jangan sampai mempengaruhi kita, tapi biarlah kita dengan terus mengerjakan keselamatan kita boleh membawa dampak dan pengaruh positif ke sekitar kita, ya. Jadi supaya hidup kita boleh senantiasa menjadi berkat dan memuliakan Allah kita Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, setelah 2 poin ini, poin yang ketiga, 2021 ini kita harus setia dalam hal apa sih? Setia di dalam pengenalan akan Yesus, ya. Ayatnya kita baca dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 dan 8, kemudian langsung loncat ke ayat 10. Di sini Paulus kepada jemaat di Filipi, dia bilang bahwa, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Kemudian ayat ke-10, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Nah, teman-teman, 2020 kemarin aku ngerasa bahwa sadar atau tidak, ya, tahun 2020 ini kemarin adalah sebuah periode di mana Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan yang terjadi dengan adanya pandemik, dengan adanya kita harus lebih banyak tinggal di rumah, ya. Ini aku ngerasa keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan sebagai wadah untuk kita boleh mengenal Tuhan lebih secara pribadi, ya. Dimana di waktu kita semakin banyak di rumah, ya, kita bisa semakin punya waktu untuk intim dengan Tuhan, ya. Aku pribadi pun mengakui bahwa selama 2020 kemarin, waktu-waktu intim aku bersama dengan Tuhan belum seintens yang seharusnya, ya. Nah, tapi di sini juga aku jadi belajar bahwa kalau kita nggak intens dengan Tuhan, kalau kita nggak makin kenal Dia lebih lagi, ya, kita nggak bisa apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa, teman-teman Next Gen, ya.
Karena itu, goal aku pribadi untuk 2021 ini, itu, aku mau lebih setia dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Ya, dan aku harap teman-teman Next Gen pun punya goal yang sama, atau bahkan kalau teman-teman sudah mengalami pengenalan lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan sepanjang 2020 kemarin, semakin dilebihkan lagi di tahun 2021 ini. Ya. Dan buat teman-teman yang belum, nggak pernah ada kata terlambat, teman-teman. Tuhan Yesus tetap setia menunggu kita untuk semakin lebih lagi mau mengenal Dia. Ya. Nah, kemudian poin yang terakhir, teman-teman. Tadi yang ketiga adalah setia di dalam pengenalan akan Kristus. Nah, kalau kita sudah setia dalam pengenalan akan Kristus, maka poin yang terakhir adalah kita harus semakin setia memiliki pikiran seperti Kristus. Ya. Nah, dari poin yang terakhir ini, firman Tuhannya aku ambil dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Di mana firman Tuhan bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, sekali lagi, jadi kalau sepanjang tahun 2020 kemarin, kita dengan segala ujian yang ada, kita masih bisa berpikir dengan benar, ya, berpikir dengan positif, ya, dalam arti kita masih bisa punya damai sejahtera, kita masih bisa mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan. Ya, kita masih bisa bilang bahwa 2020 mungkin menantang, tapi Tuhan Yesus tetap baik sampai saat ini. Ya, maka buat aku gak ada alasan bahwa 2021 kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Kita pasti bisa, bahkan kita bisa semakin lebih lagi setia di dalam Tuhan. Nah, kenapa? Kenapa aku bilang bahwa 2021 ini kita bisa semakin tetap setia memiliki pikiran Kristus? Karena kita mundur satu ayat. Di Filipi 4 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita selalu di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kalau kita bisa berpikir dengan benar, kita bisa berpikir dengan baik sepanjang 2020 kemarin, itu bukan karena kuat gagah kita, teman-teman. Tapi karena damai sejahtera Allah yang kita tahu senantiasa menyertai kita. Dan kalau damai itu menyertai kita sepanjang tahun kemarin, 2021 ini, aku yakin dan percaya banget, damai sejahtera daripada Tuhan tetap ada, senantiasa menyertai kita. Ya. Nah, jadi sekali lagi bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi hanya karena kasih anugerah daripada Tuhan saja. Ya. Makanya, kalau kita bisa bilang bahwa 2020 kemarin kita masih bisa melalui semuanya, Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sekali lagi, kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kita untuk melalui 2020 kemarin dan pasti melalui 2021 ini dengan lebih baik lagi. Ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau 2020 kita bisa setia, maka 2021 ini kita harus tetap semakin setia di dalam Tuhan. Kita terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, terus percaya kepadanya, dan mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan kasih penyertaannya. Nah, sekian sharing dari aku pada hari ini, teman-teman. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan aku mau ajak kita semua untuk berdoa bersama. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan, bahwa 2020 kemarin Engkau terus setia bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami percaya 2021 ini Engkau tetap setia pada kami. Karena itu kami pun mau menyatakan, ya Tuhan, kami mau terus setia kepadamu, Tuhan. Kami mau senantiasa ikut dengan Engkau. Kami mau senantiasa setia mengerjakan keselamatan kami, Tuhan. Senantiasa setia mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Dan senantiasa memiliki pikiran seperti pikiran-Mu, ya Tuhan Yesus. Biar kiranya, ya Tuhan Yesus, minggu pertama 2021 ini kami boleh terus menyatakan kesetiaan kami kepadamu mulai saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu-waktu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih boleh ada sampai hari ini. Semua bukan karena kuat gagah kami, tapi hanya karena kasih setiamu, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segalanya. Kami serahkan keberadaan kami dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan Yesus.
Di dalam namamu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.